Kemarin kita telah melihat bagaimana usaha Sukamoto yang berakhir gagal dalam upayanya mengejar bola, dan memang sebenarnya Haibara juga sudah melarang Sukamoto untuk melakukan itu. Jadi bagaimana kelanjutannya? Mari kita bahas. Setelah gagal mendapatkan bola, Sukamoto lantas mendekat ke Haibara dan meminta maaf karena ia yang tidak mendengarkan perkataan sentainya. Haibara pun menjawab untuk kali ini ia akan memaafkan Sukamoto, dan dengan tersenyum Haibara berkata untuk lain kali kau harus bisa mendapatkan bola itu. Sukamoto pun memasang ekspresi yang serius dan menjawab iya dengan sangat percaya diri. Di sisi lain, para penonton berkata yang tadi itu hampir saja bisa diselamatkan, tapi ya pada akhirnya ia hanya melakukan hal yang sia-sia saja. Namun aku juga merasakan semangat yang ia miliki. Mereka juga kemudian menganggap jika permainan orang yang bernomor punggung 17 Seishiki itu cukup bagus, dan kalau tidak salah namanya itu Sukamoto. Di sisi lain, para pendukung SMA Seishiki yang juga tahu jika para penonton mulai membicarakan Sukamoto dengan cukup cerdik, mereka meneriakkan yel-yel dengan cukup keras, dan tanpa disadari seluruh orang yang ada di stadion kini melakukan hal yang sama. Tentu hal ini sedikit mengganggu para pemain Sakuragi, dan Kageyama sedikit kesal karena para penonton berlebihan. Tokira juga berkata di dalam hatinya jika para penonton telah tertipu oleh Sukamoto yang menurutnya cuma jatuh dan itu sedikit dramatis. Ya intinya menurut Tokira, Sukamoto beneran orang yang merepotkan karena bisa dengan mudah mengubah suasana di dalam lapangan. Nah, Sakuragi yang mendapatkan lemparan ke dalam, bola langsung diberikan kepada Tokira, namun entah datang dari mana Indo tiba-tiba sudah ada di belakang Tokira dan berkata jika memiliki orang yang seperti itu di dalam tim, pasti sepak bola akan lebih menyenangkan. Ya, maksud Indo itu si Sukamoto. Tapi Indo yang tiba-tiba berbicara seperti itu membuat Tokira sedikit terkejut. Indo juga kemudian meminta untuk Tokira menyerahkan semua kepadanya dan dia sendiri yang akan mengubah alur permainan. Tokira pun langsung memberikan bola kepada Indo, dan komentator berkata jika Indo turun cukup jauh untuk mendapatkan bola. Lalu apa yang akan ia lakukan selanjutnya? Apakah ia akan langsung memberikan long pass dari posisinya sekarang? Apalagi di depannya sudah ada Sukamoto yang menghadang dan berniat untuk merebut bola. Indo pun mulai bergerak dan si Sukamoto berpikir jika Indo akan melakukan operan. Sukamoto berkata aku harus bisa mengenai bola meski itu cuma sedikit. Tapi yang mengejutkan, si Indo cuma melakukan gerakan tipuan dan dengan mudah menggeser bola melewati Sukamoto. Namun ya setelah melewati Sukamoto, Indo kembali dihadang oleh Oshiba. Bahkan si Oshiba berteriak jika Sukamoto itu payah dan meminta untuk Sukamoto melihat bagaimana caranya merebut bola. Tapi meski Oshiba sudah bermulut besar, Indo kembali dengan mudah melewati hadangannya. Bahkan dengan gokil ia mengolongi Oshiba. Namun aksi Indo nggak sampai situ aja. Setelah melatih Sukamoto dan juga Oshiba dengan mudah, kini giliran Kimista yang bersiap untuk menghentikannya. Tapi sayangnya Kimista juga bernasib sama, bahkan hanya dengan sedikit gerakan menoleh dari Indo dan seperti melihat ke arah Tokira, Kimista yang juga menyadari hal itu menjadi berpikir jika Indo kini akan memberikan operan. Namun
Namun ketika Kimista melirik ke arah Tokira dengan sekejap, Indo berhasil melewati dirinya. Tentu hal ini membuat Aiba berkata hanya dengan sedikit gerakan leher dan mengubah ritme, Indo bisa dengan mudah menipu Kimista. Namun selanjutnya ada Satao dan juga Suzuki yang menghadang Indo dan bersiap untuk merebut bola. Tentu dihadang dua pemain membuat Indo nggak bisa terus memaksakan dirinya untuk mendribel bola dan dengan cepat ia mengambil keputusan untuk menendang bola jauh ke depan. Tapi sayangnya meski Nekotani bisa bereaksi dengan umpan yang Indo berikan, di depan sana sudah ada Inohara yang maju dan berhasil meninju bola. Namun meskipun begitu, yang mengejutkan, respon Indo terhadap bola yang Inohara tinju sangat cepat dan hal itu membuat dirinya bisa dengan mudah kembali menguasai bola. Suzuki juga kemudian dengan cepat menempel Indo, namun sayangnya Indo masih bisa mengirimkan killer pasnya ke dalam kotak penalti dan Kageyama yang ada di sana juga bisa dengan cepat merespon umpan yang Indo berikan. Tapi sial bagi Seishiki karena Hayase yang bertugas menjaga Kageyama tidak dapat bereaksi. Bahkan ia berkata di dalam hatinya, meski aku bergerak ke sana sekarang, aku pasti tidak akan sempat. Dan benar saja, Kageyama yang sekarang menguasai bola tanpa basi-basi, ia langsung melakukan tembakan. Tapi sepertinya Dewi Keberuntungan masih berpihak kepada Seishiki karena ternyata tembakan Kageyama mengenai tiang gawang bagian atas. Di momen ini juga semua orang sangat berdebar-debar menantikan bola memantul ke dalam gawang atau keluar dari gawang. Namun sekali lagi Dewi Keberuntungan masih berpihak kepada Seishiki karena bola kemudian memantul tanah dan menjauh dari gawang Inohara. Apalagi bola yang sekarang masih bebas dengan cepat dibuang oleh Nitobe dan di kesempatan kali ini Sakuragi gagal untuk mencetak gol. Indo yang melihat itu pun hanya bisa terdiam sembari tertawa kecil. Tapi di dalam hatinya ia tidak bisa menyalahkan Kageyama karena di posisi yang seperti itu hanya Kageyama aja yang bisa bereaksi terhadap killer pass yang Indo berikan. Sembari melihat bola yang masih melambung di langit yang terlihat sangat biru, Indo berkata semua orang terus-menerus menjadi lebih baik dalam bermain sepak bola. Niat awalku datang ke Sakuragi hanya untuk bermain bersama Narukami, namun sekarang meski tidak ada Narukami, bermain sepak bola bersama para pemain Sakuragi ini benar-benar sesuatu yang sangat menyenangkan. Nah, bola yang sebelumnya dibuang oleh Nitobe melambung dan mengarah tepat di atas kepala Kimista. Namun yang mengejutkan, entah bagaimana Indo sudah ada di sana dan dengan lompatan yang sangat tinggi, ia bisa menyundul bola dan memberikan operan kepada Tokira. Para penonton yang melihat itu pun terkejut, apalagi Tokira yang mendapatkan bola langsung mengambil ancang-ancang untuk melakukan tembakan dan sayangnya para pemain Seishiki benar-benar tidak membiarkan Sakuragi untuk mencetak gol lebih dulu. Karena tembakan Tokira mampu untuk diblok oleh Haibara dengan sangat-sangat sempurna. Bola pun kembali menjadi rebound dan kali ini komentator berkata, apakah sekarang Seishiki bisa menguasai bola karena di sana sudah ada Kimista, Satao dan juga Suzuki yang bersiap untuk menyambut bola. Tapi di sisi lain di sana juga ada Indo dan ini adalah pertarungan antara 3 pemain Seishiki melawan 1 pemain Sakuragi. Namun kita benar-benar dibuat geleng-geleng kepala oleh kekuatan yang Indo miliki, sebab meski ia harus melawan 3 pemain Seishiki sekaligus di duel udara kali ini, Indo terlihat gak mau kalah, bahkan ia bisa melompat lebih tinggi dibanding 3 pemain Seishiki lainnya.
Tentu hal ini membuat para penonton terkejut dan si Aiba berkata untuk seorang gelandang serang seperti Indo yang punya kekuatan dan juga lompatan tinggi, ia membawa nilai lebih dari apa yang bisa kita bayangkan. Tsunayama juga berkata bahkan jika sisi sayapmu bermain baik dan bisa menahan gempuran, lama-kelamaan kau akan bisa melihat sebuah perbedaan di lini tengah. Nah, bola yang melambung dan sudah bisa dipastikan jika Indo yang akan memenangkan duel udara. Narukami berkata jika Indo seperti sedang bersenang-senang. Para penonton juga berteriak jika ini seperti bola selalu mengarah kepada Indo, atau lebih tepatnya menurut pelatih Akiko ini seperti bola benar-benar mencintai dirinya. Di sisi lain, Ruka juga berkata dengan kesadaran akan tempat dan penilaiannya terhadap situasi, Indo bisa dengan cepat masuk ke tempat di mana bola akan jatuh. Tapi bagi saya ada satu orang yang sebenarnya bisa bersaing dengan dirinya, dan tentu siapa lagi kalau bukan si Mitsuki. Karena sekarang di dalam lapangan entah datang dari mana, Mitsuki tiba-tiba sudah melompat dan kini melakukan duel udara melawan Indo. Pertarungan Indo dan Mitsuki memang sangat menarik untuk dilihat kelanjutannya, tapi kita berpindah sebentar ke sisi pelatih Akiko, Shimura dan juga Marco yang sedang menonton dari layar televisi. Mereka membahas permainan Sakuragi yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar bisa keluar dari gelombang serangan Seishiki. Ya, ini bisa terjadi karena Sakuragi terlalu lama menguasai bola di lini tengah mereka. Dalam 10 menit di babak pertama, Seishiki lebih mendominasi dengan lebih banyak melakukan tembakan dibanding SMA Sakuragi yang bahkan sama sekali tidak melepaskan satu pun tembakan ke gawang Seishiki. Namun sekarang berbanding terbalik, di beberapa menit terakhir mereka malah berulang kali dan terus-menerus melakukan tendangan ke arah gawang. Meski faktanya mereka juga belum bisa mencetak gol, tapi nggak diragukan lagi, kecepatan kemampuan mereka dalam memperbaiki koordinasi benar-benar sangat tinggi. Tentu penyebabnya cukup jelas karena Indo sudah mulai aktif bergerak dan dia benar-benar bisa memaksimalkan kemampuan para pemain Sakuragi. Di sisi lain, menurut Marco, selain Kisaragi, jujur saja seluruh pemain Sakuragi hanya memberikan kesan yang cukup sedikit. Tapi ya mereka tidak pernah bermalas-malasan ketika memiliki kesempatan untuk berlari, dan itu wajar karena jika timmu memiliki seseorang pemain seperti Indo, jika kau menemukan sebuah celah kau harus berlari, maka bola akan datang kepadamu seolah-olah kalian sudah merencanakan hal itu. Koordinasi Sakuragi nggak akan mungkin bisa seperti ini jika para pemainnya tidak memiliki kepercayaan penuh kepada Indo. Tapi ya menurut Shimura bukan hanya itu saja. Bermain bola bersama Indo itu sangat menyenangkan karena kita juga merasa jika kau menjadi lebih baik dan bisa lebih baik lagi. Itu seperti kekuatan sihir dan hanya seorang seperti Indo yang memilikinya. Pelatih Akiko juga membenarkan hal ini karena jika seseorang memiliki bakat yang luar biasa akan mampu untuk menjadi pemicu untuk orang lain meningkatkan kemampuannya. Dan menurut Shimura, jika Seishiki ingin menghentikan Sakuragi, maka pertama-tama hal yang harus mereka lakukan ya menghentikan si Indo ini. Marco pun menjawab jika Seishiki paham akan hal itu dan meminta Shimura untuk kembali melihat ke arah televisi, dan di sana sudah ada Mitsuki yang berduel dengan Indo. Marco juga berkata jika Mitsuki berniat menghentikan Indo itu nggak pakai alasan, ia hanya menggunakan nalurinya aja. Nah, kita kembali ke dalam lapangan di mana Mitsuki yang berduel dengan Indo dalam pertarungan udara. Kazuhiko berkata hanya Mitsuki yang bisa mengimbangi Indo perihal kecepatan, kekuatan, dan juga tinggi lompatannya. Indo memang terlihat kesulitan melawan Mitsuki di udara, namun ketika keduanya sudah kembali menginjak rumput lapangan, yang mengejutkan Indo tetap bisa menguasai bola. Tapi ya sekarang di depannya sudah ada Mitsuki yang bersiap untuk merebut bola.
Indo juga kemudian berkata jika pertandingan yang sudah berjalan 18 menit, ia ingin jika Sakuragi segera mencetak gol. Jadi mari kita selesaikan urusan kita ini dengan cepat. Mitsuki pun menjawab, ayo, ini 1 lawan 1. Di sisi lain, Usui sepenuhnya menyerahkan urusan ini kepada Mitsuki. Tapi yang mengejutkan, setelah Mitsuki berkata ke Indo jika ini duel 1 lawan 1, dari belakang ada Kimista, Suzuki, dan juga Satou yang berteriak jika ini adalah 4 lawan 1. Kimista, Satou, dan Suzuki pun maju duluan, dimulai dari Kimista yang membody Indo dengan cukup keras, namun Indo masih bisa bertahan dan kemudian menahan Kimista menggunakan lengannya. Sementara di sisi lain, Satou kemudian berniat untuk mencuri bola saat Indo masih ditekan oleh Kimista. Namun yang mengejutkan, hanya dengan sedikit menggeser bola, Indo berhasil lepas dari Kimista dan juga Satou. Tapi aksi Indo nggak sampai sini aja, karena saat ia sudah di depan Suzuki dengan kecepatan yang luar biasa, ia melakukan gerakan memutar dan menabrakkan punggungnya ke arah Suzuki. Tentu Indo bisa dengan mudah melewati Suzuki dan hal ini membuat para penonton berteriak karena dalam sekejap mata ia mampu untuk melewati 3 orang sekaligus. Di sisi lain, Nitobe yang melihat dari barisan belakang memasang ekspresi yang gak percaya dengan apa yang barusan Indo perlihatkan. Apalagi Indo sekarang tinggal berhadapan dengan Mitsuki, namun saat Mitsuki berkata jika ini saatnya kita berduel, dengan senyuman yang lebar Indo menjawab tidak mau. Ia pun memberikan operan ke samping kepada Tokira dan dengan satu sentuhan Tokira langsung kembali memberikan bola kepada Indo. Tentu umpan 1-2 antara Tokira dan Indo berhasil untuk melewati Mitsuki dan hal ini semakin membuat para penonton tidak percaya. Namun di sisi lain, Usui sudah membulatkan tekadnya untuk menghentikan Indo, bahkan ia berkata nggak masalah jika nanti aku harus dapat kartu kuning. Para pemain cadangan juga berteriak dan meminta untuk Usui bisa menghentikan Indo, tapi yang mengejutkan si Indo malah mengirimkan operan ke sisi sebelah kiri dan yang ia tuju adalah Serizawa. Usui yang melihat itu pun memasang ekspresi nggak percaya, tapi di sisi lain pelatih Akiko berkata Indo ada di dimensi yang berbeda. Apalagi Serizawa juga terlihat cukup bebas dan di sisi lain Haibara berteriak untuk Tsukamoto setidaknya bisa memblok bola yang Serizawa tendang nantinya. Tsukamoto pun menjawab iya, tapi sayangnya ia nggak bisa tepat waktu karena Serizawa lebih dulu melakukan tembakan, namun untungnya tembakan Serizawa mengarah tepat ke tengah dan bisa dengan mudah ditangkap oleh Inohara. Para penonton yang melihat itu juga berkata jika tembakan Serizawa sebenarnya bagus tapi masih mudah untuk ditangkap oleh Inohara. Di sisi lain, Marco berkata jika Seishiki benar-benar hancur, ditambah lagi formasi mereka lebih baik dari sebelumnya. Shimura juga berkata meski tembakan Serizawa masih bisa diprediksi, namun Seishiki benar-benar perlu untuk mencetak gol. Tapi setelah berkata seperti itu, entah untuk alasan apa, pelatih Akiko kemudian meminta untuk Shimura pergi keluar dan mencari Ryosuke. Shimura pun memasang wajah terkejut karena pertandingan ini lagi seru-serunya, tapi entah kenapa ia malah dimintain tolong. Nah, pertandingan pun berjalan kembali dan kita diperlihatkan Usui yang maju sembari melambaikan tangannya sebagai tanda jika ia meminta bola. Inohara pun langsung melemparkan bola ke Usui dan Indo yang melihat itu terkejut karena entah kenapa Usui yang seorang center back tiba-tiba meminta bola, apalagi ia sepertinya berniat untuk langsung melakukan counter attack. Sebenarnya
Sebenarnya Usui melakukan hal ini karena ia sangat paham jika barisan pertahanan gak bisa diserang lebih dari ini dan berpikir jika kita harus segera mencetak gol. Usui yang menerima bola pun langsung maju mendribel bola dan komentator berkata jika serangan balik Seishiki diawali oleh Usui yang notabene adalah seorang pemain bertahan. Usui juga punya pilihan untuk memberikan operan kepada Oshiba yang ada di barisan depan dan sebenarnya Oshiba memang tidak ikut turun bertahan. Namun yang mengejutkan, entah bagaimana Indo sudah ada di samping Usui dan berhasil mengantisipasi counter attack yang ia bangun. Usui pun kemudian berbalik arah dan komentator berkata jika Indo yang mundur dengan cepat berhasil menggagalkan serangan balik yang Seishiki bangun. Gao Nakono yang melihat itu pun berkata jika apa yang Usui lakukan itu lebih baik daripada memaksakan diri terus maju dan pada akhirnya kau kehilangan bola. Kazuhiko juga membenarkan hal itu, apalagi di lini depan hanya ada Oshiba aja. Nah, Usui yang gak jadi melakukan counter attack, ia lantas mengendurkan tempo dan menunggu untuk rekan-rekannya bisa maju ke area lapangan Sakuragi. Aiba dan Hoshino yang melihat itu pun berkata ini adalah deklarasi dari maksud Usui. Ia ingin segera mengubah alur permainan yang tidak sedang berpihak kepada Seishiki dan cara untuk melakukan hal itu para pemain Seishiki yang ada di lini serang sangat paham. Usui juga berkata di dalam hatinya jika kita harus segera mencetak gol pertama, kita harus bisa menekan Sakuragi dan membuat mereka mundur sekarang. Di sisi lain, Tokira terlihat memperingati Indo, tapi Indo sendiri sudah sangat paham apa niat Usui dan ia juga menantikan bagaimana Usui akan mencoba untuk merealisasikan niatnya kali ini. Pasalnya, dalam sekejap para pemain Sakuragi sudah mundur ke area pertahanan mereka. Kai dan Marukawa aja bilang jika ini gawat karena Sakuragi nggak memiliki celah. Seishiki harus menggerakkan bola, sementara itu para pemain juga harus berusaha membuat sebuah celah. Ini kesempatan yang cukup langka, jadi Seishiki harus melakukan ini dengan hati-hati. Di samping itu, para pencari bakat juga berkata jika ini adalah momen yang sangat penting. Aku yakin Usui juga paham akan hal itu. Sekarang 3 penyerang Seishiki ditambah Kimista sudah ada di barisan depan, jadi pertanyaannya siapa yang bakalan mendapatkan kepercayaan Usui. Para penonton juga menebak-nebak siapa yang akan Usui oper. Ada yang menebak Kimista, ada juga Mitsuki dan ada juga si Oshiba. Namun entah alasan apa para penonton gak memilih Sukamoto dan di dalam lapangan Kimista yang dibayang-bayangi Tokira ia mulai bergerak mendekat untuk meminta bola. Kimista juga kemudian berkata di dalam hatinya jika ia sangat membenci orang yang bodoh. Kita juga kemudian diperlihatkan masa kecil Kimista yang mungkin saat itu ia masih SD. Diperlihatkan jika saat itu ada seorang anak yang berusaha melakukan pull up, tapi ya sebenarnya ia nggak bisa melakukan itu. Namun ia berteriak dan meyakinkan dirinya jika ia pasti bisa. Teman-temannya juga menyemangati anak itu, tapi Kimista yang juga melihat itu selalu bertanya-tanya kenapa di dunia ini ada banyak orang yang tidak mengetahui batas kemampuan mereka. Aku berbeda, aku tidak mau menjadi salah satu dari orang-orang bodoh itu. Aku hanya bisa mengamati dari jauh. Aku juga yakin jika kali ini Usui pasti paham, aku yang mendekat dan meminta bola pasti tidak akan bisa melakukan apa yang sekarang Usui inginkan. Dan sepertinya memang benar, karena yang mengejutkan meski Kimista mendekat, si Usui malah kemudian mengirimkan umpan lambung. Tokira yang melihat itu pun terkejut
karena ternyata Usui tidak berniat untuk mengoper kepada Kimista, melainkan Sukamoto yang sudah berdiri di dalam kotak penalti. Kimista pun melanjutkan perkataannya tentang orang-orang bodoh yang gak ngerti tentang batas kemampuan mereka, dan menurut Kimista, Seishiki adalah surga untuk orang-orang yang seperti mereka. Nah, Uzui yang memberikan long pass-nya kepada Sukamoto yang mengejutkan. Sukamoto mampu menerima bola menggunakan dadanya dengan cukup baik. Kurusu dan orang-orang yang ada di bangku cadangan pun terkejut karena selain ia bisa melepaskan diri dari penjagaan lawan seperti saat dilatih Uzui dulu, ia juga bisa menerima operan dengan sangat sempurna. Bahkan Oji-san berkata jika Sukamoto udah kayak iblis. Sukamoto sendiri yang menguasai bola di dalam kotak penalti memiliki kesempatan mencetak gol yang cukup besar. Ia juga kemudian mengingat sosok Kazama dan berkata di dalam hatinya, "Demi Kazama dan demi semua hal yang aku miliki, kita harus menang." Sukamoto pun bersiap menembak. Di sisi lain, Kondo yang melihat ekspresi Sukamoto sebelum menendang berkata jika orang ini memang sangat berbahaya. Tapi sayang banget ketika Sukamoto menembak, ada Joichiro yang lebih dulu menjatuhkan badannya dan bisa memblok tembakan Sukamoto. Bola pun menjadi rebound dan untuk kesekian kalinya Sakuragi bisa selamat dari mara bahaya. Kisaragi yang berdiri di samping Oshiba juga berkata jika ini sangat disayangkan. Di sisi lain, Tokira juga berteriak kepada Joichiro jika apa yang ia lakukan itu sudah sangat bagus. Namun yang mengejutkan, ketika Tokira berkata seperti itu, ada seseorang bernomor punggung 10 yang berlari mengejar bola dan sudah jelas kita semua tahu kalau orang itu adalah Kimista. Tentu Tokira yang melihat itu terkejut karena ia sangat paham jika Kimista bukan tipe pemain yang seperti ini. Oshiba juga kemudian membalas perkataan Kisaragi sebelumnya untuk tidak meremehkan Seishiki. Ya, meski Kimista yang berlari mengejar bola, para penonton ragu jika Kimista akan tepat waktu. Namun meski begitu, mau tidak mau Tokira juga ikut berlari untuk mengejar bola. Kimista juga berkata jika ia menilai dirinya sendiri sudah pasti ia merasa lebih pintar dari kebanyakan orang, khususnya aku menyadari batas kemampuanku. Seperti aku bisa mencuri bola atau tidak, apakah umpanku akan berhasil atau tidak, apakah aku bisa melakukannya atau tidak, aku sudah mengetahui semua itu. Maka dari itu aku menghabiskan waktu dan juga energi yang tersisa untuk mengasah poin yang paling aku kuasai. Keputusan itu juga yang membuatku menjadi aku yang sekarang, namun brengsek dan bodoh itulah diriku sebenarnya.